Hai, halo, assalamualaikum teman-temanku semua. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Ira Windari. Kali ini aku akan ajak teman-teman untuk men-setting pajak ya di akun AdSense kita. Langsung saja ya teman-teman. Nah, ini tadi aku login dulu ya teman-teman ke Google AdSense. Kemudian ini tadi aku milih akunnya ya teman-teman, tentunya akun utama yang sudah kita daftarkan di Google AdSense. Nah, selanjutnya langkah apa teman-teman? Nah, ini kita lihat dulu ya. Kita mulai. Nah, di sini ada permintaan untuk mengkaitkan situs dengan akun kita. Nih kalau kita nggak punya situs yang di sini maksudnya situs blogger ya teman-teman, atau yang menghasilkan dolar lainnya. Karena aku nggak punya, jadi aku nggak kaitkan ya teman-teman. Dan itu nggak apa-apa, nggak dikaitkan. Nah, ini teman-teman kita lihat di AdSense kita. Nah, di sini ada dua pilihan ya teman-teman, ada AdSense dan kalau panahnya dipencet ke bawah ini ada YouTube Indonesia. Nah, melalui kebijakan YouTube untuk mulai tahun ini, jadi ada pilihan. Jadi penghasilan kita itu masuk di Google AdSense atau di YouTube Indonesia. Nah, ini dialihkan ke YouTube Indonesia teman-teman. Nah, ini sama ya. Sebenarnya hampir sama. Jadi ada di Google AdSense-nya, di AdSense-nya maupun di YouTube-nya itu sama, ada pilihan untuk pilihan metode pembayarannya teman-teman. Nah, ini sebagai pembelajaran dan pengetahuan kita bersama. Jadi aku buka dulu yang ada di AdSense dan ternyata kosong ya teman-teman, 0 rupiah. Karena aku settingnya rupiah ya teman-teman. Nah, ini kembali aku memilih yang YouTube Indonesia, kemudian kelola pajak. Nah, kenapa sih kita harus mengganti pajak kita menjadi pilihannya menjadi 10%? Karena kalau kita nggak setting atau nggak rubah, pajak kita itu akan terkena 30% ya teman-teman dari penghasilan kita. Jadi kan banyak banget, sayang juga kan ya. Nah, langsung ya teman-teman, ini tadi aku pilih kelola untuk kelola pajak, kelola info pajak. Kemudian otomatis kita akan diarahkan untuk verifikasi email ya teman-teman. Nah, email di sini kita pilih juga, kita sesuaikan dengan email utama kita saat kita mendaftar di AdSense atau yang telah kita kaitkan ya teman-teman. Nah, setelah itu ini akan masuk ke akun pembayaran ya teman-teman, AdSense Indonesia. Kemudian dan di sini ada pilihan info pajak Amerika Serikat teman-teman. Ini pertama kita pilih perorangan ya, karena memang akun kita kan untuk perorangan. Kemudian ikutin langkah selanjutnya teman-teman. Ini diisi setelah nama lengkap kita sesuai dengan tanda pengenal yang kemarin kita daftarkan, yang telah diverifikasi oleh Google, oleh YouTube maksudnya. Kemudian ini masuk ke negara, kita isi, karena aku di Indonesia jadi aku milih Indonesia ya teman-teman. Nah, di sini ada TIN asing. Nah, ini apa yang harus kita isikan? Kalau kita sudah punya NPWP, ini diisi nomor NPWP kita teman-teman. Bagi yang tidak punya atau belum punya, bisa diisi dengan nomor NIK. Karena aku sudah punya NPWP, jadi aku isi nomor NPWP-nya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ikutin langkah selanjutnya teman-teman. Untuk info pembayaran ini masuk ke identitas pajak. Ikutin saja. Diisi, ini dicentang dengan alamat tinggal kita ya teman-teman. Kemudian kita isikan untuk alamat tempat tinggal kita. Karena memang kebetulan aku asli dari daerah teman-teman, dan saat ini pun juga alamat tidak ada perubahan. Jadi ini ya, ketika kita masukkan alamat, biasanya YouTube langsung mengenali ya teman-teman. Ini langsung matching dengan kecamatan, dengan provinsi, dengan kode pos kita. Nah, ini kita tinggal centang ya teman-teman, alamat kita sudah benar. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini teman-teman kita tinggal memilih, ini kita baca-baca dulu.
perlu dicermati juga ya teman-teman. Nah, di sini ada perjanjian pajak. Ini aku memilih apakah Anda menginginkan tarif pemotongan pajak lebih rendah. Iya, kita pilih iya ya teman-teman. Kemudian centang. Nah, ini benar penduduk ini tinggal di luar Amerika. Iya, kita memilih negara kita. Kebetulan aku di Indonesia, ya kita pilih Indonesia ya teman-teman. Kemudian lanjutkan ya, tarif non. Nah, di sini nanti tinggal layanannya langsung kita pilih ya teman-teman. Ini ada pasal pajaknya yang muncul, kita pilih saja dan kita pilih ya 0% untuk layanan seperti AdSense-nya ya teman-teman. Kita centang lagi. Kemudian untuk royalti film dan TV otomatis ini muncul ya pasalnya teman-teman, dan kita pilih yang 10%. Nah, kita centang di bawahnya alasan aku untuk memenuhi persyaratan. Kemudian lanjut untuk royalti hak cipta, aku pilih pasal 13 ayat 2 ya teman-teman, dengan tarif 10%. Nah, ikutin langkah-langkah tersebut sesuai dengan ini yang kita inginkan ya teman-teman. Nah, ini langsung aktivasi aktivitas dari layanan yang dilakukan di Amerika. Nah, karena kita tidak tinggal di Amerika, maka pilih tidak ya teman-teman. Kemudian centang di bawahnya. Ini aktifkan juga. Nah, setelah itu dikirim. Nah, tunggu teman-teman. Langkah selanjutnya adalah, nah ini tadi ya, aku ulang. Nah, aku centang lagi bahwa, nah di sini sudah muncul ya teman-teman. Ada formulir kita WBBN ya teman, WBN. Nah, kemudian sudah sesuai, saya menyatakan bahwa layanan ini langsung via email ya teman-teman, tanpa dicetak. Nah, ketika semua sudah kita cek, kita konfirmasi, jangan lupa dicentang juga pernyataan kita teman-teman. Nah, di sini akan ada AdSense atau status ya teman-teman, atau perubahan, karena memang ini adalah akun aku sendiri atas nama aku sendiri, teman-teman. Jadi di sini nanti akan langsung muncul. Ini kita di bawah ya. Ini ada pasal-pasalnya juga. Nanti di bawah akan langsung muncul nama kita. Nah, ini centang juga teman-teman. Nah, di sini nanti akan muncul pernyataan untuk mengisi tahun ya teman-teman, dan tanggal. Nah, ini kemarin aku isi sesuai dengan NPWP ku ya teman-teman. Jadi di kartu NPWP itu ada masa mulai aktifnya atau mulai kita mengurus NPWP atau pajak kita. Nah, ini aku isikan sesuai dengan tanggal yang ada di kartu pajakku, di kartu NPWP ku ya teman-teman. Sebagai informasi teman-teman, untuk mulai tahun ini, bagi teman-teman yang mungkin suaminya sudah mempunyai NPWP, pasangan kalian sudah mempunyai NPWP dan kalian belum mau mengurus, itu cukup datang ke kantor pajak dan membawa NIK ya teman-teman, dan nanti kalian akan langsung mendapatkan NPWP, karena peraturannya sekarang satu NIK bisa untuk NPWP satu keluarga ya teman-teman. Tentunya yang ada di NIK tersebut. Oke teman-teman, aku lanjutkan lagi. Ini aku baca-baca lagi ya teman-teman. Nah, apakah Anda mengkonfirmasi bahwa untuk pajak ini, apakah ini punya pribadi kalian atau punyanya atas nama orang lain? Nah, yang dimaksud begini, kalau NPWP ini
akun ini bukan punya kalian atau berbeda dengan identitas kalian, maka nanti bisa diisikan ya teman-teman atas nama yang dimaksud. Tapi karena kebetulan aku di sini akunku sendiri, kemudian atas nama aku sendiri, di pajak pun juga atas nama aku gitu. Jadi alhamdulillah nggak masalah ya teman-teman. Nah ini aku isikan sesuai dengan yang ada di nomor NPWP ku. Nah nanti di akhir, nah ini teman-teman ya aku maksud, ketika ini kartu aku sendiri, pajak aku sendiri, di sini otomatis akan muncul nama kita ya teman-teman. Nah ini kalau tadi ada pilihan untuk menambahkan kalau nama pakai atas nama yang lain, nah nanti akan bisa ditambahkan. Karena ini nah ini bisa dicentang, bisa dilepas ya teman-teman. Nggak dicentang maksud aku, dibatalkan centangnya. Nah ini kalau nah ini otomatis kan namanya muncul. Kemudian kita tinggal kirim saja teman-teman. Nah untuk sebenarnya untuk cara merubah pajak dari 30% ke 10% ini alhamdulillah cukup mudah ya teman-teman, bisa dipahami. Nah bisa mengerti juga, dan mudah-mudahan tutorialku ini nanti juga akan membantu teman-teman semuanya ya untuk merubah pajaknya. Nah ini sudah selesai teman-teman, formulir Wibinku sudah disetujui. Kemudian pajak yang aku ajukan yang 10% juga sudah disetujui teman-teman, diklaim. Kemudian kita akan mendapatkan informasi seperti ini ya teman-teman. Nah bagaimana, dari mana informasi ini kita dapatkan juga bahwa kita perlu juga ngecek apakah pajak kita juga sudah disetujui. Nah nanti kita cek di email kita ya teman-teman. Nah ini ada informasi bahwa kelola info pajakku sudah disetujuin yang 10%. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu teman-teman ya, yang mungkin masih kesulitan cara merubah pajak dari 10%, dari 30% ke 10%. Nah ini tadi aku beralih teman-teman ke Google AdSense ku lagi. Aku hanya ingin memastikan lagi apakah semuanya sudah beres ya teman-teman, sudah disetujuin. Nah ini alhamdulillah sudah ya teman-teman. Nah setelah itu aku cek email. Nah ini teman-teman juga perlu ya untuk cek email. Nah di sini sudah ada Google Payment, artinya apa? Informasi pajak kita sudah disetujuin. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya ya untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you on my next video.